Ini tikungan yang mirip dengan tikungan ekstrim si Tinjau Lawi yang terletak di di bawah sana terlihat hamparan persawahan yang sangat indah ya teman-teman, tapi tidak dengan jalan yang kita lewati sekarang ini. Nah, ini kita telah sampai di Malala teman-teman. Tidak sempat ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, di video kali ini kita lanjut di part ketiga perjalanan kita keliling Sumatera Barat ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum menonton part 1 dan part 2-nya silahkan ditonton dulu supaya nyambung dengan perjalanan motoran kita kali ini. Jadi mohon maaf sekali di video part 2 kita gagal melakukan perjalanan menuju ke Pasaman dikarenakan hujan yang begitu sangat lebat sekali di daerah Pasaman kayaknya teman-teman, dan alhamdulillah di sini sudah mulai agak reda sedikit teman-teman, tapi ini masih gerimis-gerimis kecil. Dan sekarang ini kita sudah berada di kota Bukit Tinggi kembali. Kita akan mencari makan siang dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita untuk eksplor Bukit Tinggi saja. Dan dari Bukit Tinggi nanti kita akan melewati Nagari Ngarai Sianok teman-teman, menuju ke daerah Malala dan tembus kita nantinya ke kota Padang. Jadi seperti apa keseruan video di part ketiga ini, ikutin video ini sampai selesai. Dan kita akan makan siang saja di kota Bukit Tinggi ini. Tadi terlihat ada rumah makan, kita akan putar balik kembali. Ini posisi masih gerimis-gerimis kecil ini. Mudah-mudahan nanti setelah selesai makan tidak hujan lagi, jadi kita bisa eksplor untuk Sumatera Barat ini. Nah, ini kita makan di Dua Saudara ini teman-teman. Ini kita makan sama ayam lado hijau ini. Ini ada juga gulai kentangnya ini kayaknya teman-teman, dikasih sambal juga, jadi dipisah semua ini, sayur juga dipisah. Kita akan makan siang dulu ini. Dan ini Abang Ngebolang lagi ngambil sayurnya dulu, setelah itu baru kita yang ngambil ya teman-teman, jadi gantian dulu ini. Kita videoin dulu Abang Ngebolang bus. Selamat makan siang ya teman-teman, dan kita akan lanjut makan dulu. Setelah makan baru kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Jam 3 lewat 10 menit ini teman-teman, kita melanjutkan perjalanan kembali. Tadi selesai makan lumayan lebat juga hujan, jadi kita nungguin hujan sampai reda dulu baru kita melanjutkan perjalanan ini teman-teman. Tadi makan berdua kena 50.000 ditambah satu nasi tambah. Dan untuk sekarang ini kita akan menuju ke Jam Gadang Bukit Tinggi dulu. Kita akan melewati gerbang Taman Kebun Binatang Kinantan Zoo Bukit Tinggi teman-teman. Jadi kita akan belok ke kanan ini. Kalau lurus ke depan sana menuju ke Pasar Bawah Bukit Tinggi. Kita juga bisa menuju ke Payakumbuh. Ini kita akan lewat gerbang untuk Taman Kebun Binatang Bukit Tinggi, sekalian nanti kita juga akan melewati Pasar Atas dan melewati Taman Jam Gadang. Ini kita di pendakian Wowo, ini tulisan di sebelah kanan kita ini. Lumayan macet juga ini teman-teman, dikarenakan ini banyak yang berkunjung ke Taman Kebun Binatang Kinantan Zoo. Dikarenakan di sebelah kanan ini sudah yang parkir untuk ke kebun binatangnya ya teman-teman, dan di sebelah kiri ini yang akan bertujuan mungkin ke Jam Gadang Bukit Tinggi atau juga bisa yang akan berkunjung ke kebun binatang juga. Lumayan macet di sini, dan ini sudah mulai gerimis-gerimis kecil kembali ini teman-teman.
sepanjang jalan dari tadi kita kena hujan terus ini, lumayan dingin sekali. Lumayan macet ini teman-teman di Taman Binatang Kinantan Bukit Tinggi. Nah, ini untuk gerbang masuknya di sebelah kanan kita ini, Kinantan Zoo. Juga ada kudo bendi di sini ya teman-teman. Lumayan macet ini. Ramai sekali ini kudo bendi. Besok lagi mantel kuda bendi. Nah, ini di sebelah kiri penampakan pasar atas ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita Masjid Raya Bukit Tinggi ini. Alhamdulillahnya sudah tidak hujan lagi, tapi masih sangat mendung sekali ini. Masih ramai sekali yang berkunjung ke Jam Gadang Bukit Tinggi di sore kali ini teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri kita ini terlihat penampakan dari ikon kota Bukit Tinggi. Seperti ini untuk Jam Gadang Bukit Tinggi di jam 15:16 ini teman-teman. Nah, sini macet lagi nih. Tadi kita ke bawah sana ya teman-teman. Lumayan macet di sini. Dikarenakan banyaknya yang berwisata di Taman Jam Gadang Bukit Tinggi ini. Tadi juga ada yang di Kinantan Zoo juga mungkin berkunjung juga ke sini ya teman-teman. Dari Jam Gadang ini kita juga akan menuju ke Lubang Jepang juga nantinya teman-teman. Seperti ini untuk penampakan Jam Gadang di sore kali ini. Lumayan mendung dikarenakan habis hujan dan kayaknya juga bakalan mau hujan lagi nih teman-teman. Sangat mendung sekali. Jadi ikutin terus keseruan video kita kali ini. Setelah dari Lubang Jepang kita juga akan melewati Ngarai Siano. Dan dari Ngarai Siano kita akan menikmati perjalanan menuju ke Jalan Raya Bukit Tinggi Maninjau teman-teman. Kita akan via Malala untuk menuju ke Kota Padang. Di sebelah kiri kita ini terlihat ini khusus parkiran bendi ini di sebelah kiri kita ini teman-teman. Nah, di depan sini nanti kita akan bertemu pertigaan untuk menuju ke Lubang Jepang dulu ini. Kita akan ambil lurus saja ke depan sini. Kalau ke kanan sana menuju ke Taman Jam Gadang kembali ya teman-teman. Jadi jalannya satu arah ini. Di sini kita akan lurus saja ke Lubang Jepang Bukit Tinggi. Kalau menuju ke Jam Gadang jalannya satu arah teman-teman. Di sini masih dua arah ini. Yuk kita lanjut lagi ini. Nah, ini di sebelah kiri kita ini Lubang Jepang yang ada di Kota Bukit Tinggi ya teman-teman.
nanti di depan sana untuk gerbang masuknya. Ini untuk gerbang masuk menuju ke Lobang Jepang Bukit Tinggi. Kita akan menuju ke Ngarai Sianok nantinya teman-teman. Nah, itu Ngarai Sianok juga terlihat dari atas sini. Nanti kita akan ke bawah sana teman-teman. Kalau teman-teman berkunjung ke Lobang Jepang, masuknya dari sini. Nah, ini juga ada gerbang masuknya untuk memasuki Lobang Jepang. Kita tidak ke Lobang Jepang, kita hanya lewat saja teman-teman. Kita akan menuju ke Ngarai Sianok. Nah, di depan sini nantinya kita juga akan bertemu pertigaan untuk menuju ke Ngarai Sianok ya teman-teman. Nah, ini di sini kita akan bertemu pertigaan di depan sini. Kalau lurus ke sana menuju ke Jam Gadang juga bisa, menuju ke Payakumbuh, dan juga menuju ke Medan yang kita lewati tadi teman-teman, menuju ke Pacuan Kuda. Kita ambil ke kiri ini menuju ke Ngarai Sianok ini teman-teman. Dan ini kita melewati Gapura Ngarai Sianok. Bismillah lagi ini. Ini sangat dingin sekali perjalanan di kota Bukit Tinggi ini teman-teman. Mungkin dikarenakan baru selesai hujan dan juga ini sangat mendung sekali ini perjalanan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti tidak hujan lagi di perjalanan kita menuju ke Malala nantinya ya teman-teman. Dikarenakan kita juga penasaran dengan jalur Malala, seperti apa untuk keadaan jalur Malala di kondisi setelah Lebaran ini. Nah, ini di depan sini juga ada untuk gerbang masuk memasuki Lobang Jepang ini teman-teman, yang berada di sebelah kiri kita ini. Nah, ini untuk gerbang masuk di bagian belakangnya ya teman-teman, juga ada penjaganya ini di sini. Dan ini tikungan yang mirip dengan tikungan ekstrim si tinjau lawi ya teman-teman. Yuk kita pelan-pelan saja. Dari Lobang Jepang ini lumayan curam juga untuk turunannya ini, jadi harus hati-hati juga dikarenakan jalan juga lumayan licin ini teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri kita ini Ngarai Sianoknya teman-teman. Ini di depan kita juga sudah Ngarai ini. Kita berada di bibir Ngarai. Tinggi sekali ini untuk tebing Ngarainya ini teman-teman. Nah, seperti ini untuk penampakan jalan, alhamdulillah sangat bagus sekali. Ramai juga ini teman-teman di depan kita. Selamat datang di Kenagarian Sianok, 6 suku. Seperti ini untuk keadaan sungainya, tidak terlalu gede untuk airnya ya teman-teman. Di sebelah kanan terlihat juga hamparan Ngarai yang sangat tinggi sekali. Luar biasa sekali ini tebingnya. Ini kita di sebelah kiri juga tebing ini teman-teman. Sudah mulai gerimis kembali ini kayaknya. Mudah-mudahan nanti tidak turun lebat lagi ini. Kita akan pelan-pelan saja ke depan sana, menikmati keindahan alam Sumatera Barat ini. Lebih tepatnya ini kita di Ngarai Sianok. Nah, ini di depan sini terlihat hamparan Ngarai Sianok dengan persawahan yang sangat indah sekali ya teman-teman. Seperti ini untuk keindahannya, Masya Allah, sangat
indah sekali ini pemandangan dari Ngarai Siano ini. Dan di sini kita akan putar balik, kita akan menuju ke jalan kecil ini teman-teman. Yuk, kita akan putar balik lagi bersama Abang Ngebolang ini. Putar di sini aja, Bang. Kalau ke sana menuju ke Maninjau ya teman-teman. Bisa ke Kalau Ampe-Ampe dan Danau Maninjau. Kita akan coba jalur baru kembali. Belusukan nanti ke jalan-jalan kecil yang ada di Ngarai Siano ini. Wow, keren ini. Nah, di depan sini kita ambil ke kanan ini. Di daerah Lambah ini teman-teman, Lambah Siano. Hati-hati, jalan sempit. Banyak tikungan tajam. Wah, iya ini, banyak tikungan tajam di sini. Harus hati-hati. Bismillah ini kita lewat sini. Kawan? Ini sekarang ini berarti kita menanjak di Ngarai ya teman-teman. Jalan dibikin ke atas Ngarai ini. Lumayan tinggi tanjakannya. Sekarang ini menunjukkan jam 15:32 menit ini teman-teman. Jadi kita akan sholat asar di sini saja di Masjid Raya Jami' yang ada di Nagari Siano ini ya teman-teman. Lebih kurang 4 menit lagi akan masuknya waktu sholat asar. Alhamdulillah ini kita sudah selesai melakukan sholat asar berjamaah tadi. Di jam 4:02 menit kita lanjut lagi perjalanan kita. Wah. Masjid Jami' Siano yang terletak di Nagari Siano, Anam Suku, Kabupaten Agam ini teman-teman. Nah, ini di depan kita ini terlihat penampakan indah dari Gunung Singgalang ini teman-teman. Wow, Masya Allah sangat keren sekali ini perjalanan di sore kali ini. Kita akan lurus saja ke depan sana menikmati keindahan alam di Nagari Siano ini menuju ke daerah Malala nantinya ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita ini Masya Allah sangat luas sekali hamparan persawahan di Nagari Siano ini ternyata teman-teman. Wow, keren sekali ini perjalanan di sore kali ini, mantap. Dan ditemani dengan Gunung Singgalang ini teman-teman. Masya Allah sangat sejuk dan asri sekali Nagari Siano ini. Ini kita berada di Kabupaten Agam ya teman-teman. Yuk kita akan menikmati perjalanan sampai ke jalan rayanya nanti teman-teman. Kita tembus di jalan raya Padang Lua menuju ke Danau Maninjau nantinya teman-teman. Tapi nanti kita tidak ke Danau Maninjau, kita menuju ke Sicincin via Malala. Wow, Masya Allah sangat indah sekali pemandangan persawahan ditambah dengan bukit sekalian. Terlihat juga Gunung Singgalang dari sini ya teman-teman. Ini persawahan di kaki gunung ini namanya. Wow, Masya Allah sekali ini. Sekarang ini kita sudah memasuki Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampe Suku, masih di Kabupaten Agam ini teman-teman. Yuk kita juga akan melihat seperti apa keindahan dari Nagari Koto Gadang ini. Kita pelan-pelan saja menikmati keindahan alam yang ada di
Tanah Minang ini ya teman-teman. Seperti apa lagi ini yang akan kita lihat di sepanjang perjalanan kita menuju ke Kota Padang nantinya. Lumayan ramai sekali untuk perumahan di kiri kanan kita ya teman-teman. Tapi bangunannya masih bangunan lama ini. Apa ciri khasnya atapnya juga lumayan unik di sebelah kiri kita ini. Yuk kita lihat seperti apa untuk penampakan rumah-rumah yang ada di Nagari Koto Gadang ini. Wow, ini juga bagus sekali di sebelah kanan kita ini. Ini kayak rumah-rumah di Belanda ya teman-teman. Apa benar ini desain dari Belanda? Kita juga kurang tahu ini. Nah, di sini kita akan ambil ke kanan ini. Di depan juga ada tulisan Koto Gadang ya teman-teman. Ini kayaknya kantorkannya ini. Masya Allah, sangat bagus sekali ini. Koto Gadang. Kita akan ambil ke kanan ini. Wow, ternyata di depan ini persis sekali di depan Gunung Singgalang ini teman-teman. Yuk kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Ini juga terlihat ada rumah adat kembali. Apa ini kantor wali nagarinya? Kita juga kurang tahu ini teman-teman. Juga tidak ada pelang di depannya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk rumah adat yang bertingkat ya teman-teman. Yuk lanjut lagi ini menikmati keindahan alam. Kalau bagus seperti ini kita semangat lagi nih melakukan perjalanan. Wow, di sebelah kanan juga Masya Allah sangat luas sekali hamparan persawahan yang begitu indah di kaki gunung ini teman-teman. Mantap sekali di sore kali ini. Di daerah Koto Gadang ini terdapat dua gunung di sini ya teman-teman. Di sebelah kiri kita ini Gunung Merapi ini. Wow, Masya Allah sangat indah sekali diselimuti sama awan itu teman-teman. Dan ini di depan kita ini Gunung Singgalang. Jadi dua gunung langsung terlihat di daerah Koto Gadang ini. Nah, ini di sini lumayan banyak yang berlobang jalannya ini teman-teman. Di Nagari Koto Gadang ini. Dan sebentar lagi ini kita akan sampai di Jalan Raya Bukit Tinggi Maninjau kembali ini. Tidak jauh dari sini ya teman-teman. Yuk ikutin terus keseruan video kali ini. Ini lumayan tinggi juga untuk tanjakannya ini teman-teman. Nah, itu di depan sana sudah terlihat untuk Jalan Raya Bukit Tinggi menuju ke Danau Maninjau. Dan ini di sebelah kanan kita juga terlihat hamparan persawahan yang begitu luas sekali. Nanti juga terlihat dari atas sana teman-teman. Nanti kita akan melihat keindahan dari persawahan di sebelah kanan kita tadi. Di sini kita akan belok ke kanan ya teman-teman. Kalau belok ke kiri sana menuju ke Padang Lua Bukit Tinggi. Ini jalan menuju ke arah Danau Maninjau, kelok ampe Pulu Ampe, Si Cincin via Malala juga bisa lewat sini teman-teman. Wow, Masya Allah sangat indah sekali di sebelah kanan kita ini. Tadi kita lewat di jalan depan sana ya teman-teman. Terlihat sangat indah sekali pemandangannya. Jadi kita tadi dari bawah sana. Dan ini kita akan terus menikmati perjalanan kita menuju ke Malala nantinya teman-teman. Dari sini juga terlihat hamparan kota Bukit Tinggi di ujung sana teman-teman. Masya Allah sangat indah sekali ini. Ini kita sudah berada di Nagari Koto Tuo ini teman-teman. Jalan lumayan parah di sini. Untuk keadaan jalan di saat sekarang ini lumayan banyak yang berlobang ini teman-teman. Jalan Raya Bukit Tinggi menuju ke Maninjau ini. Ada nih jalan tempat objek wisata. Padahal sangat disayangkan ini menuju ke tempat objek wisata Danau Maninjau ini.
Ini benar-benar parah sekali nih jalannya teman-teman. Ini sudah lama kayak gini nih, belum ada perbaikan sama sekali ini. Wah, di bawah sana terlihat hamparan persawahan yang sangat indah ya teman-teman, tapi tidak dengan jalan yang kita lewati sekarang ini. Parah ini jalannya teman-teman. Parah ini, parah. Tabek Mandi. Nah, ini ada objek wisata Tabek Mandi. Nah, ini juga ada tempat wisata pemandian Tabek Mandi Sikabu. Aduh, ramai sekali ini yang berkunjung ke sini. Tempat pemandian di sebelah kanan kita ini ya teman-teman. Ini kita berada di daerah Sikabu, masih di Kabupaten Agam ini. Masya Allah, indah sekali penampakan di kiri kanan kita ya teman-teman. Pesona Ranak Minang yang sangat bagus sekali. Alam yang masih sangat terjaga ini. Jam 16:24 kita telah sampai di persimpangan menuju ke Malala untuk menuju ke Si Cincin ya teman-teman. Jadi untuk pertigaannya berada di depan kita ini. Jadi ini kita akan ambil ke kiri ini. Kalau lurus ke depan sana menuju ke Danau Maninjau dan ke Kelo Ampe Ulu Ampe ya teman-teman. Kita juga sudah pernah melakukan perjalanan menuju ke Danau Maninjau. Dan untuk videonya juga sudah kita tayangkan teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah memasuki jalan raya menuju ke Malala dulu ini. Dan ini sudah mulai lumayan mendung lagi ini teman-teman. Kayaknya bakalan turun hujan kembali. Jadi di perjalanan arah dari Si Cincin menuju ke Jalan Raya Maninjau ini sudah ada yang pakai mantel plastik yang membawa motor teman-teman. Berkemungkinan kita menuju ke Malala bakalan diguyur hujan kembali ini. Jadi kalau kita nanti bertemu hujan kembali mungkin tidak bisa mengambil full untuk perjalanan via Malala ini ya teman-teman. Jadi kita akan ambil tipis-tipis saja. Dan ini di depan sini kita akan melewati wisata stroberi yang berada di sebelah kiri kita ini. Dan ini sudah lumayan gerimis juga ini teman-teman. Kayaknya bakalan turun hujan gede sekali ini. Nah, ini kita telah sampai di Malala teman-teman. Tidak sempat ambil gambar dikarenakan ini hujan di sepanjang perjalanan kita di Malala ini. Kita pakai mantel plastik ini. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Si Cincin ini. Perjalanan hari ini benar-benar menguji adrenalin sekali teman-teman. Dari tadi kita benar-benar diguyur hujan, tidak ada henti-hentinya sama sekali. Dari Bukit Tinggi menuju ke arah Pasaman gagal dikarenakan hujan yang lumayan lebat sekali. Kita putar arah menuju ke Malala juga bertemu hujan kembali ini teman-teman. Luar biasa sekali untuk
hari ini. Lumayan gede hujan di Sumatera Barat ini, hampir di sekeliling Sumbar ini hujan semua kayaknya ya teman-teman. Ini juga masih gerimis-gerimis kecil ini. Kita melakukan perjalanan menuju ke Si Cincin dulu teman-teman. Jadi mohon maaf sekali jika video yang kita tayangkan kurang full untuk pengambilan gambar di sepanjang perjalanan, dikarenakan benar-benar hujan lumayan lebat sekali tadi teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah gerimis-gerimis kecil ini teman-teman. Jadi kita sudah bisa mengambil gambar kembali. Dan untuk suara juga mohon maaf sekali ya teman-teman, agak serak sedikit, mungkin kayaknya bakalan batuk juga ini, makanya agak serak sedikit untuk pengambilan suara di setiap video kali ini. Dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita menuju ke Si Cincin dulu teman-teman. Kita nanti juga akan tembus ke Kota Padang saja. Siapa tahu nanti pas kita melakukan perjalanan menuju ke Kota Padang tidak lagi bertemu sama hujan gerimis seperti ini ya teman-teman. Sekarang ini kita sudah memasuki Kabupaten Padang Pariaman ya teman-teman, dan ini kita akan belok ke kiri ini untuk menuju ke Si Cincin dulu. Ini kita sudah berada di Kecamatan Petamuan ini teman-teman. Yuk kita akan gaskan lagi ini menuju ke Si Cincin dulu. Dan sekarang ini kita telah sampai di Si Cincin ya teman-teman. Di sini kita akan bertemu pertigaan. Nah, kita kena hujan ini kamera teman-teman, dilap dulu ini. Jadi kalau belok ke kiri sana menuju ke Padang Panjang, ke Solo juga bisa teman-teman. Kita akan ke Padang saja biar kita keliling Sumatera Barat ini ya teman-teman. Tadi kita via Danau Singkarak, nanti pulangnya via Si Tinjau Lawi teman-teman. Jadi dari Bukit Tinggi kita menuju ke Padang, nantinya via Si Tinjau Lawi. Sekarang ini kita sudah berada di Pasar Si Cincin ini teman-teman. Kita akan gaskan lagi menuju ke Kota Padang. Kena hujan lagi ini teman-teman. Nah sekarang ini kita sudah berada di daerah, masih di Kabupaten Padang Pariaman ini teman-teman. Kita akan menuju ke Padang, dikarenakan arah ke Padang Panjang tadi sangat gelap sekali. Mungkin hujan, tadinya rencana kita mau ke Padang Panjang, dikarenakan hujan terlalu deras di arah Padang Panjang, kita memutuskan untuk ke Padang saja nantinya teman-teman. Jadi ikutin terus keseruan video kali ini. Ini kita masih neduh, di sini masih gerimis ini teman-teman. Ini di daerah Si Cincin ini kita. Dari tadi hujan terus ini, jadi kita tidak bisa mengambil gambar di sepanjang perjalanan kita. Nanti kalau sudah tidak hujan kita ambil gambar kembali. Seperti ini untuk situasi lalu lintas di daerah Padang Pariaman ini, lumayan ramai lancar ini teman-teman. Kita istirahat sebentar dari Malala, tadi tidak ada istirahatnya. Takutnya rem panas sekali tadi teman-teman, dikarenakan dari arah Bukit Tinggi menuju ke Si Cincin kita turunan semua dari Malala. Jadi lumayan panas juga, motor tidak ada istirahat dari tadi. Istirahat sebentar nanti baru kita lanjut lagi perjalanan kita. Tapi belum memungkinkan untuk mengambil gambar ini teman-teman, masih gerimis ini. Nah di jam 18.01 kita berada di Pasar Lubuk Alung ini teman-teman. Alhamdulillah di sini tidak hujan, tapi masih gerimis-gerimis kecil ini. Ini juga bertemu sama unit ANS di sini. Yang pulang rantau kayaknya.
Ini kita isi bahan bakar dulu ini teman-teman, masih di daerah Lubuk Alung ini kalau nggak salah. Lanjut lagi perjalanan setelah selesai isi bahan bakar. Posisi masih gerimis ini teman-teman. Tadi kita isi di 25.000. Nah ini kena hujan ini kayak gini nih kamera. Jam 18:30 ini teman-teman, kita sudah berada di flyover menuju ke bandara. Kalau ke kanan itu ya teman-teman, kalau ke kiri sana menuju ke bypass Kota Padang. Sebentar lagi kita akan memasuki Kota Padang ini teman-teman. Ini kita bertemu kereta api nih teman-teman. Kita akan mencari masjid dulu untuk melakukan sholat maghrib dulu, dikarenakan waktu sholat maghrib juga telah masuk ini teman-teman. Nah ini kita akan sholat maghrib dulu ini teman-teman. Belakang taduah. Oh iya, betul sekali ini. Kakak ini cedek. Sholat maghrib dulu ini. Ini sudah di Kota Padang ini teman-teman. Kita sholat dulu, udah telat ini. Alhamdulillah ini kita telah selesai melakukan sholat maghrib ya teman-teman, dan kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Ini benar-benar dingin sekali ini teman-teman. Selesai sholat, lanjut lagi perjalanan kita ini teman-teman. Masjid mana ini tadi? Masjid Raya Nailus Sa'adah. Lagi ya Pak, sih Pak. Selesai sholat maghrib, sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali di Kota Padang ini ya teman-teman. Kita akan menuju ke Masjid Raya Sumatera Barat. Setelah itu kita akan menuju ke Tugu Simpang Haru menuju ke Solo ya teman-teman. Jadi ikutin keseruan kita di malam hari ini. Ini benar-benar sudah lumayan capek sekali perjalanan, dikarenakan seharian kena hujan terus ini teman-teman. Ini kita berada di depan Matahari atau Basko ya teman-teman, di sebelah kiri kita ini. Nanti kita akan lurus saja ke depan sana. Wah, ternyata di Kota Padang ini juga sudah ada bajai ya teman-teman. Kita juga baru tahu ini. Dan ini kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Jadi di perjalanan kali ini juga ada cerita uniknya teman-teman. Tadi di sepanjang perjalanan mungkin dikarenakan kita kena hujan terus, untuk klakson motor tidak bisa dinyalakan teman-teman. Jadi tidak bisa berbunyi, berasa bisu bawa motornya, kata abang ngebolang bus. Dan alhamdulillahnya sesampainya kita di Kota Padang ini sudah bisa dibunyikan kembali. Jadi ketawa-ketawa aja dari tadi, dikarenakan untuk klakson motor tidak bisa berbunyi sama sekali. Jadi kagok bawa motornya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah normal kembali, dikarenakan kalau kita lewat jalan ramai seperti ini tidak ada klakson juga sangat berbahaya untuk melakukan motoran ya teman-teman. Takut ada yang menyalip dari depan, kita tidak bisa memberi aba-aba kalau kita ada di belakangnya. Jadi sangat penting sekali untuk klakson ini. Kalau tidak bisa berbunyi benar-benar sangat beresiko juga teman-teman. Dan untuk sekarang ini kita sudah berada di depan Transmart Kota Padang ya teman-teman. Nanti kita akan menuju ke Masjid Raya dan menuju ke Tugu Simpang Haru. Dan setelah itu baru kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Kabupaten Solo. Nah, seperti ini untuk penampakan dari Masjid Raya Sumatera Barat di malam hari ya teman-teman. Sangat megah sekali.
Di sini kita akan ambil ke kiri, ini masih di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat ya teman-teman. Dan ini terlihat juga untuk penampakan indah menara dari Masjid Raya Sumatera Barat. Wow, Masya Allah, sangat bagus sekali penampakan dari Masjid Raya di malam hari ini teman-teman. Dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Jati ini teman-teman. Jadi di sini kita akan ambil ke kanan ini untuk menuju ke Jalan Jati ini. Kalau lurus ke depan sana menuju ke Jalan Alay ya teman-teman. Ini kita juga akan melewati nantinya Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang, atau yang lebih dikenalnya Rumah Sakit Jati teman-teman. Dan di jalan kita sekarang ini nanti kita juga akan melewati jembatan yang ada lampunya teman-teman. Apakah masih menyala atau sudah tidak menyala pada hari ini, nanti kita akan melihat jembatannya yang menuju ke arah Jalan Jati atau menuju ke arah Rumah Sakit M. Jamil ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ambil ke kanan ini. Lumayan ramai ini di sini. Kita harus tetap hati-hati dan harus bersabar kalau rame-rame seperti ini ya teman-teman. Yuk, kita akan gas tipis-tipis saja. Ternyata untuk lampu di jembatannya sudah tidak menyala ya teman-teman. Ada apa ini? Apakah sudah lama tidak menyala? Kita juga kurang tahu. Sudah lama juga tidak ke Kota Padang ini. Biasanya ini jembatan yang kita lewati sekarang ini sangat bagus sekali di malam hari ya teman-teman. Banyak lampu yang menyala di setiap tiang-tiang yang ada di jembatan ini. Dan untuk sekarang ini sudah tidak menyala ternyata. Ini di sebelah kiri kita ini gerbang masuk untuk menuju ke Rumah Sakit M. Jamil ya teman-teman. Dan ini kita akan lurus saja ke depan sana. Nanti di depan sini kita bertemu pertigaan, kita akan belok ke kiri lagi. Nah, di sini kita akan belok ke kiri ya teman-teman. Kalau ke kanan itu menuju ke kantor gubernur, juga bisa menuju ke jalan raya utama tadi ya teman-teman yang kita lewati di Masjid Raya Sumatera Barat tadi. Dan sekarang ini kita sudah berada di depan Pasar Simpang Haru ya teman-teman. Kalau lurus ke depan sana menuju ke gerbang kampus Punan teman-teman, kita akan ambil ke kanan ini. Dikarenakan kita mau ke Tugu Simpang Haru. Setelah itu kita juga akan menuju ke Indaruang untuk menuju ke Solo atau ke kampung halaman kita kembali via Sitinjau Lawi teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan kita ini penampakan dari Tugu Simpang Haru. Ternyata juga tidak ada lampunya ya teman-teman. Kirain di sini juga ada lampunya jadi menyala untuk tugunya kalau di malam hari. Ternyata juga tidak ada. Semoga pemerintah bisa menghidupkan kembali untuk lampu-lampu yang dulunya bagus sekarang sudah tidak menyala lagi. Dan ini kita akan lurus saja ke depan sana menuju ke Indaruang dan ke Solo via Sitinjau Lawi. Dan mungkin untuk videonya sampai di sini saja ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.